Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Kita berjumpa kembali pada persekutuan tengah minggu kita saat ini. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian memasuki persekutuan tengah minggu yang akan berbicara dalam terang tema menjadi anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama kembali dipertemukan dalam persekutuan tengah minggu ini. Biarlah Tuhan kami sebagai sesama saudara boleh sama-sama belajar firman Tuhan di dalam terang Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Sertailah kami yang bersama-sama sedang mendengarkan dan mengikuti persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Roh Kudus bimbinglah kami. Ya Bapa, ungkapkanlah kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita hari ini akan belajar mengenai hidup sebagai anak Allah, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh anak kita terkasih, Yosua. Dipersilahkan. Shalom, saya Yosua akan membacakan Alkitab hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggar hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, istilah anak Allah tentu merupakan sebuah istilah yang tidak asing di telinga kita. Seringkali kita menggunakan itu untuk menyebut Yesus, tetapi juga di dalam Yesus yang menganggap kita sebagai sahabat, bahkan saudaranya tersendiri, maka kita boleh memberanikan diri menyebut diri kita juga adalah anak-anak Allah. Tentu saja bukan sama seperti Yesus, tetapi di dalam kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Tentu menjadi sesuatu yang membanggakan kalau kita menyebut diri kita sebagai anak Allah. Bagaimana tidak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian diangkat anak oleh seorang
kepala desa ataupun seorang camat atau seorang wali kota atau gubernur, apalagi presiden, Anda sangat pastinya bangga. Sekarang Anda dianggap sebagai saudara dan bahkan dianggap sebagai anak daripada Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus sebagai anak Allah, Dia mengangkat kita, menganggap kita sebagai saudaranya, dan kita boleh menyebut sebagai anak Allah. Tentu sesuatu yang sangat membanggakan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam kebanggaan, pada kesempatan yang sama, kita belajar juga untuk memahami bahwa selain kebanggaan, tetapi juga ada sebuah tanggung jawab yang perlu kita pahami ketika kita menyebut diri kita dalam predikat sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita sering berpikir kalau menjadi anak seorang yang besar, maka kita mendapatkan penghormatan di mana-mana, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga ketika kita menganggap diri kita sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kita seringkali menganggap bahwa kalau Allah saja sudah menganggap saya anak, maka sebagaimana orang tua akan mengusahakan apapun yang dibutuhkan anaknya supaya kita memperolehnya. Maka di dalam pemandangan yang seperti itu, kita seringkali memaksa Allah untuk bisa memenuhi segala keinginan kita, dan kita tidak bisa lepas daripada hidup enak, nyaman dalam zona yang tentu membahagiakan kita. Sehingga seringkali kita merasa bingung, galau, bimbang, tidak siap dan tidak sanggup ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang penuh penderitaan sebagai anak Allah, dan mulai berteriak, kenapa aku dianggap sebagai anak Allah? Kenapa aku diangkat sebagai anak Allah? Tetapi aku tidak mendapatkan kenikmatan dalam kehidupanku. Nah, ini pemandangan yang salah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian berkaitan dengan anak-anak Allah. Dan juga ketika kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, maka kita hidup di dalam kesembronoan. Apapun yang aku lakukan, seorang tua yang baik, lebih dari apapun yang disebut sebagai orang tua di dunia, pasti ia dapat menerimaku. Kesalahan apapun, maka ia akan maklumi. Bagaimana seorang tua yang baik di dalam kasihnya yang penuh, ada anaknya yang salah, tidak segera dibuangnya. Tentu sebagai orang tua dunia kalau melakukan itu, apalagi orang tua itu adalah Allah sendiri dalam segala kebijaksanaan dan kasihnya. Maka ada juga orang di dalam menyandang predikat sebagai anak Allah, kemudian hidup di dalam ketidakbertanggungjawaban. Jadi ada banyak keadaan kehidupan di dunia ini yang seringkali kita salah pahami ketika kita menyebut sebagai anak Allah. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita diajak untuk memahami seperti apa harusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam bagian pertama, ayat yang pertama dalam bacaan Yohanes kita, disebutkan oleh kasih karunia Allah, maka kita dianggap sebagai anak Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah, betul. Tetapi kita semua tidak bisa serta-merta mengatakan, saya sebagai ciptaan Allah, maka saya adalah anak Allah. Maka kalau kita menjadi anak Allah, itu adalah kasih karunia. Sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Oleh siapa? Yesus Kristus. Dia yang sebenarnya, sejatinya adalah anak Allah. Tetapi di dalam kasihnya, Dia memanggil kita untuk menjadi anak Allah. Jadi kita harus memahami bahwa kalaupun kita adalah anak Allah, kita bukan secara lahiriah, secara bawaan bahwa kita adalah anak Allah, tetapi karena kita diangkat oleh Allah dan dianggap saudara oleh Yesus Kristus anak Allah, maka kita adalah anak Allah. Jadi pahami ya, jadi itu adalah kasih karunia, bukan sebuah tabiat bawaan seperti Yesus. Pahami itu. Oleh karena itulah penulis surat Yohanes ini mengatakan, oleh kasih karunia maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Namun dikatakan di dalam bacaan surat Yohanes ini, dikatakan tidak tahu lagi bagaimana keadaan kita nanti. Sekarang betul kita adalah anak Allah, tetapi keadaan nanti tidak tahu. Nah,
Apa yang dimaksudkan Yohanes dalam suratnya itu? Bahwa betul kita telah dianugerahkan, diangkat menjadi anak Allah, tetapi kita bisa kehilangan predikat itu. Nah, Bapak Ibu pahami ya, disinilah kita harus memahaminya, bahwa anak Allah itu bukan sebuah tabiat yang dibawa dari kita sendiri, tetapi itu diberikan oleh Allah di dalam kasih karunia Allah, dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak Allah. Nah, apa yang membuat kita bisa kehilangan predikat anak Allah? Itu adalah tingkah laku kita yang tidak sejalan, tidak seperti, tidak selayaknya anak Allah yang hidup berkanjang di dalam kegelapan dan ketidakbenaran. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itu hal ini, tulisan daripada surat Yohanes ini sebenarnya ingin menjawab sebuah kekisruhan yang terjadi di antara jemaat pada waktu itu, bahwa ada pengajar-pengajar dalam sebuah filsafat gnostik berkata bahwa yang penting adalah jiwa. Jiwa telah dimurnikan, telah disucikan, telah dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi perkara tubuh itu akan sirna, sesuatu yang datang dari dunia yang akan lenyap sudah dan tidak ada gunanya untuk dipelihara. Yang penting adalah pemeliharaan jiwa. Jadi tidak apa-apalah kita melakukan kekotoran terhadap tubuh fisik kita. Yang penting kita juga memelihara jiwa kita. Sebab kenapa? Yang akan hidup kekal abadi, yang telah ditebus oleh Tuhan kita adalah jiwa kita, bukan tubuh kita. Maka tidak pentinglah perkara tubuh. Dan itu membuat banyak orang hidup di dalam sebuah keadaan yang berjalan ganda. Satu sisi mereka beribadah, itu adalah cara untuk memelihara kehidupan rohani yang baik, kehidupan jiwa yang baik. Tetapi satu sisi mereka berjalan seperti orang dunia ini, yang mencuri tetap mencuri, yang berbohong tetap berbohong, yang berzina tetap berzina, yang kasar tetap kasar, yang hidup di dalam segala kekotoran. Semuanya tetap saja dilakukan. Dan mereka tenang-tenang saja. Karena kenapa? Karena ada banyak pengajar-pengajar sesat di dalam masa itu mengatakan bahwa yang penting itu jiwa. Bagaimana kita memelihara jiwa kita dalam saat doa kita, dalam saat baca kita Alkitab, dan saat kita melakukan saat teduh, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang penting. Perkara tubuh itu biarkan saja. Karena kenapa? Tubuh itu sirna, nantinya tidak dipakai juga. Oleh karena itu, maka biarkanlah saja kita dapat berbuat sesuatu yang sesuka hati tubuh kita. Karena sesuatu yang rohani akan kita lakukan juga, dan nantinya itu akan lebih penting daripada yang badania. Nah, memisahkan antara tubuh dan jiwa ini bukan sebuah pengajaran yang betul. Bagaimana kemudian kita paham waktu kita baru saja mempelajari kemarin dalam kebaktian minggu Lukas 24, di mana di dalam bagian Lukas 24 ada bagian dikisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada murid-murid, yang mengatakan ketika murid-murid mengalami ketakutan karena sepertinya mereka melihat hantu, Yesus berkata, "Rabalah tanganku, peganglah kakiku, inilah aku." Hantu tidak dapat dipegang, tidak punya tulang, tidak punya daging. Kalau kamu tidak percaya juga, berikanlah aku ikan goreng dan aku akan memakannya. Apa yang mau dikatakan di dalam peristiwa itu? Yesus mau berkata, kebangkitan itu bukan hanya soal perkara jiwa, tetapi juga tubuh, jasmani. Dan bagaimana kemudian kita memelihara kehidupan tubuh kita, bukan hanya kehidupan spiritualitas kita. Jangan berkata bahwa kalau kita sudah berdoa, maka apa yang menjadi kebohongan kita dapat dihilangkan. Kalau kita membaca Alkitab, berapa banyak ayat Alkitab itu akan menghapuskan penipuan yang telah kita lakukan.
Tidak ada seperti itu. Dan itulah yang sedang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Dan surat Yohanes yang kita baca menjelaskan tentang kita adalah anak Allah, tetapi kita tidak tahu apa keadaan kita nantinya. Artinya, predikat anak Allah dapat saja hilang. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengatakan bahwa kita betul-betul anak Allah dan kita menjaga predikat anak Allah adalah dengan hidup benar. Hidup benar bukan hanya benar secara spiritualitas, dalam kegiatan doa kita, dalam kegiatan membaca kita, dalam kegiatan bernyanyi dan bermazmur kita, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan mencurangi, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berpikir kotor, jangan iri hati, jangan hidup dalam kedengkian, jangan hidup di dalam permusuhan, jangan menginginkan harta orang lain. Itu semua adalah hal yang perlu kita laksanakan. Jadi itu yang ingin diajarkan melalui bacaan firman kita pada saat ini. Hidup sebagai anak Allah bukan hanya menjadi orang yang bermazmur, mendendangkan pujian tentang Allah yang perlu diagungkan dan menyebut diri sebagai orang yang dikuduskan dan menjadi anak Allah, lalu menjaga hidup di dalam doa, tapi pulang menghardik orang, menghina orang. Dan itulah hal yang sangat menyedihkan, yang sebenarnya itu bukan merupakan kehidupan Kristen dan bukan kehidupan anak Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mungkin sedang dan pernah mendengarkan kasus baru-baru ini saja, ada kasus-kasus penistaan agama yang sangat marak, dari agama satu menista agama lain, dan sangat mengecewakannya ada satu pribadi yang sekarang lagi ramai pemberitaannya. Ada seorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang pendeta dan tinggal di luar negeri, menggunakan bahasa Indonesia, berbicara dengan orang Indonesia, dan menjelekkan agama orang Indonesia yang merupakan mayoritas, menistakan agama saudara kita, agama Islam, dan dengan pongah berkata bahwa tunjukkan kalau saya salah ketika saya berkata tentang apa yang saya katakan, dan menantang untuk dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia. Mampukah? Karena saya sudah melepaskan warga negara saya sebagai Indonesia. Pahami Bapak Ibu, seorang yang mengatakan dirinya sebagai pendeta, memahami Alkitab, belajar firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, tetapi mencaci dan menista kepercayaan dan agama orang lain, dan tidak ada niatan untuk meminta maaf, malah menantang. Apakah itu kehidupan Kristen? Apakah itu kehidupan sebagai anak Allah? Saya jadi menyoroti sedikit ya keadaan yang terjadi di akhir-akhir ini. Bukan saya mau masuk ke dalam kekisruhan keadaan itu, tetapi saya mau katakan, hati-hatilah terhadap pengajar-pengajar sesat dan juga ajaran-ajaran yang tidak sehat yang mungkin saja sedang banyak marak di dalam kehidupan kita. Jadilah anak Allah yang betul-betul hidup untuk memuliakan Allah melalui kehidupan spiritualitas yang baik, tetapi juga dalam kehidupan moralitas yang benar. Sebab kita harus menjaga kemurnian jiwa kita dan juga menjaga kehidupan tubuh kita dari kecemaran, perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan demikian maka kita menghargai Allah yang telah mengangkat kita menjadi anaknya, dan kita betul-betul menghidupi kehidupan sebagai anak Allah. Itu firman untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada saat ini. Kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh bersyukur
bahwa di dalam firman itu kami boleh memahami bahwa Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Tetapi sebagai anak Allah, kami tidak bisa melakukan sebuah kehidupan yang sembrono. Kami harus bertanggung jawab. Kami harus betul-betul menunjukkan bagaimana kehidupan sebagai anak Allah yang mencitrakan Allah dalam kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan yang rajin beribadah, tetapi rajin beribadah namun juga kerap melakukan pencemaran nama baik, berkata-kata buruk, dan mencuri dan berzina. Itu sama saja dengan memperburuk nama Allah yang telah mengangkat kami menjadi anak Allah. Maka dalam kesempatan saat ini, kalau kami belajar memutuskan hidup di dalam kehidupan spiritualitas yang benar, hidup di dalam disiplin rohani yang teguh, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, untuk hidup yang benar, beribadah kepadamu, ajar kami juga hidup dalam moralitas yang benar, supaya ketika perkataan kami keluar, perkataan itu adalah perkataan yang baik, perbuatan kami ketika kami lakukan adalah perbuatan yang baik, dan pemikiran kami ketika kami pikirkan di dalam benak kami, maka itulah pikiran-pikiran yang penuh kasih dan membangun dalam kehidupan orang lain. Biarlah firman-Mu betul-betul menancap dan betul-betul bertumbuh dalam diri kami. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami selalu. Kami terus belajar untuk semakin sempurna sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, demikian persekutuan tengah minggu kita pada saat ini. Dan kita akan menutup firman kita dan persekutuan kita pada saat ini dengan kita sama-sama menaikkan pujian yang akan dipandu, dan mari bersama menyanyi dengan anak kita Yosua. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.